Dzikron Abdullah. Untuk mengawali rangkaian kegiatan pada kesempatan malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan dari kitab Al-Adina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami aturkan kepada beliau Mukarram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Dzikron Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'du. Para pemirsa TV-ku yang kami cintai dan para pendengar Radio Dais yang kami hormati, jamaah Masjid Agung Jawa Tengah yang kami muliakan. Pada kali ini kami akan baca kitab Durratun Nasihin halaman 118. Al-Babus Salisu was Salasun, bab majlis yang ke-33. Fi bayani fadlilatil insan, menjelaskan tentang keutamaan manusia, al-insan dengan yang lain. Surah Al-Isra ayat 70 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh ya, aku muliakan Bani Adam dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Aku beri rezeki mereka dari makanan yang baik-baik, dari hal yang baik-baik. Aku lebihkan mereka atas kebanyakan yang aku ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ini termasuk Bani Adam, anak turunnya, anak cucunya Bani Adam yang disebut al-insan, manusia. Kalau insan makhluk psikologis ya, kemudian makhluk yang mengenal susah, lupa dan sebagainya. Kalau an-nas makhluk sosiologis, bermasyarakat. An-nas, al-bashar makhluk biologis ya, yang punya syahwat, makan, minum, makhluk biologis itu. Ini al-insan. Di dalam tafsir Qadhi Bedawi ya, dijelaskan, aku muliakan Bani Adam itu bihusni surati wal mizajil a'dali wal i'tidal qamah wa tamyizi bil aqli wal ifham bin nutqi wal isyarah wal khatti. Aku muliakan dengan manusia itu atau Bani Adam itu dengan bentuk rupa yang bagus sekali. Ya toh, jelas manusia bagus sekali. Rupanya juga bagus sekali. Mengalahkan makhluk yang lain ciptakan Allah Ta'ala. As-surah wal mizaji, dan punya watak karakter dari yang seimbang. Masya Allah, ini husni surah aja itu sudah nggak ada yang mengalahkan, apalagi punya karakter watak yang seimbang. Jadi wal i'tidal qamah, kemudian pembawaan tubuh yang sempurna, yang seimbang. Jadi tubuh manusia itu qamah, jadi nafsu, syahwat dikontrol oleh makanan dikontrol oleh hati dikontrol oleh otak. Jadi luar biasa ciptaan manusia itu sudah. Beda dengan binatang.
antara otak, kemudian sahabat, perut saling menguasai. Jadi jangan heran kalau binatang itu ya namanya binatang, karena tidak saling dikontrol, saling menguasai antara nafsunya, perutnya, kemudian sudah ciptaannya, sudah alqomahnya sudah luar biasa, keseimbangannya luar biasa. Ini lagi tambah lagi wat tamyizi bil aqli wal ifhami bin nutqi wal isyarati wal khatti. Apalagi ini yang bisa membedakan dengan yang lain dengan akal. Bisa membeda-bedakan dengan akal dan bisa memberi faham dengan ucapan. Manusia itu bahasanya luar biasa. Bahasa daerah, bahasa Indonesia, wah, ada ngoko, ada itu aja, kromo inggil, ya. Ini sudah bahasanya ini luar biasa. Bindutki dengan ucapan bahwa al-insan hayawanun natik menurut ilmu mantek ya. Manusia adalah hewan yang bisa bicara, An-natik. Tidak ada yang bisa bicara. Semuanya ciptaan bisa bicara aja. Manusia. Wal isyarah. Bisa beri paham dengan isyarah. Masem berarti setuju. Berhut berarti tidak setuju. Tidak setuju. Apalagi matanya agak dilebarkan berarti macam-macam lah. Bahasa kaget bisa dengan isyarah dengan mata. Marah bisa dengan mata, setuju dengan mata bisa. Luar biasa, apalagi tambah lagi tangan. Apalagi jempol keluar. Wah, ini berarti luar biasa, ini pujian ini. Ini gini itu sudah. Gini ya tambah lagi jatuh lu ya. Ini isyarah. Wal khatti, al-alim yakfi bil isyarah. Orang yang pintar itu cukup dengan isyarah. Enggak usah banyak bahasa dan kata. Cukup isyarah. Wal khatti dan tulisan. Itu satu rumah tangga yang bagus ya, agar tidak diketahui oleh anak-anaknya dan cucunya. Dia kalau sedang ramai dengan istrinya, dengan gigiran dengan istrinya, cukup dengan tulisan. Balas sana, WA, balas sini. Enggak ketahuan kalau dia sedang marah dengan istrinya. Itu jam balas dengan WA pula. Canggih gitu. Jadi tidak diketahui oleh anak-anaknya kalau dia sedang marah-marahan sama suaminya, sama istrinya. Dengan apa? Tulisan. Sampai antar negara, melamar pekerjaan, semua bil khatti. Anak ini jenius, cerdas, nilainya A apa B mahasiswanya. Itu cuma bil khatti. Al-ifham bil khatti. Dengan tulisan. Di samping itu wal huda ila asbabil ma'asyi. Ini yang luar biasa lagi. Bisa memberi petunjuk sebab-sebab dia bermata pencaharian kehidupan, sebab dia bisa mencari kehidupan, nanam, bercocok tanam. Tidak ada selain manusia. Luar biasa manusia itu. Bisa sebab-sebab untuk kehidupan yang makmur. Dia sebab-sebab dia tahu. Bal ma'adi, sebab-sebab nanti besok pulang ke rahmatullah, kembali kepada keharibaan Allah. Dia kumpulkan sebab-sebabnya apa ya, bisa masuk surga itu apa saja, masuk neraka itu apa saja. Ini hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Huda ini adalah dari huda manusia. Wa tasalluti ala ma fil ardi, dan menguasai apa yang ada di bumi. Sampai kedalaman sekian ratus meter air bisa diambilnya. Wah, sampai pada mutiara dan sebagainya di lautan. Ma fil ardi, menguasai semuanya. Batu bara, bisa memperoleh gas minyak. Luar biasa manusia itu. Sehingga karramna bani Adam, karramna laqad karramna bani Adam. Kemudian
Watamakkuni fis sonaati, mampu di dalam hal pekerjaan, kerajinan, industri-industri. Sonaah itu maknanya macam-macam. Industri juga manusia. Jin tidak bakalan mampu. Ada industri minyak dari jin tidak bakalan. Semua adalah manusia. Khalifatun fil ard, samping itu. Wansiyakil asbab bisa meruntutkan beberapa sebab dan yang disebabkan. Jadi sebab musabab terjadi karena kurangan CO2 akan menjadi begini, zat asam arang bisa menjadi racun. Kalau asam itu adalah bisa menjadi masuk vitamin, dibutuhkan oleh manusia. Sebab karena kurang asam arang kebanyakan akhirnya bisa nafas tersengal-sengal, itu terusnya. Itu sebab musabab. Al-uluhiyati as-sufliyah, yang sampai tingkat tinggi dan sampai tingkat yang paling rendah, itu manusia. Sampai dengan yang paling tinggi, yang paling rendah. Ila ma ya'udu alaihi bil manafi, yang bisa kembali kepada berbagai macam manfaat bagi manusia. Buah ini diteliti, vitamin C kandungannya ini. Pete ini untuk fungsinya untuk ini. Dan seterusnya. Manfaat bagi manusia itu diteliti dari berbagai penelitian yang luar biasa. Ini sehingga luar biasa manusia, karomna bani Adam ila ghirzikan maya kiful hasu dunal ihsa, yang tidak dihitung lagi. Maka Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu akan menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu kita menghitung nikmatnya Allah. Semua bahkan gratis ya bagi Allah. Air juga gratis ya. Cocok tanam tumbuh sendiri. Kita ngakoni itu milik saya. Padahal dia tidak merasa menumbuhkan, tumbuh sendiri. Semua, Masya Allah. Matahari juga berapa bilion megawatt dibutuhkan oleh kita. Matahari itu, sinar matahari. Matahari tidak muncul 3 hari, beku semuanya. Maka kita tahmid, takbir sehari semalam 5 waktu. Karena tak terhingganya nikmat Allah pada kesekian dari menit ke menit, dari jam ke jam, waktu-waktu sampai luar biasa, Masya Allah. Mimma yakifu wa yahsun, tidak bisa menghitung lagi. Wa min dzalika ma dzakara Ibnu Abbas wa huwa, sebagaimana disebut oleh Ibnu Abbas dalam hadisnya beliau, anna kullu hayawanin yatanamalu ta'amahu bi famihi. Semua hayawan tidak bisa memperoleh makanannya, semua hayawan bi famihi, dengan mulutnya. Semua dengan mulutnya. Gajah begitu kuatnya, harimau begitu hebatnya, ciumannya lebih tajam, larinya lebih kencang, kekuatannya luar biasa. Makan dengan mulutnya, illal insana, kecuali manusia. Fa innahu yarfahu ilaihi biyadihi, dia dengan tangannya. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, kami angkut mereka, saya angkut mereka di daratan dan di lautan. Alat dawabi was sufni, dengan, kalau dulu zaman dulu kan dawab ya, dengan binatang-binatang, unta, kuda, kemudian was sufni dan perahu. Sekarang sudah naik lagi, meningkat mobil ya, dengan akal manusia juga dari Allah, dengan dia bisa cerdas, itu juga dari Allah. Min hamalathu hamlan dzajulat lahu mayukubu hamalnahu fihima. Dari kata hamal tahu bahasa Arab ya, ini dikatakan itu. Dari kata hamal tahu, hamalathu hamlan,
dari bahasa hamatu. Au hamalnahum fihima, kami angkut dalam daratan dan lautan hatta la takhsifu bihimul ard, sehingga tidak lagi terbenam di dalam bumi, ora ambles. Maka bumi dikatakan bumi itu lunak apa keras? Rasul jawab, dikatakan lunak, nyatanya dicangkul bisa. Dikatakan keras, cangkul bisa deh. Dikatakan lunak, nyatanya bisa dinaiki mobil, ya toh. Bisa untuk jog-jig juga bisa. Itu lunak apa gitu? Makanya luar biasa. Sehingga tidak diambil sekarang bumi, dalam yuhrikhumul ma, tidak ditenggelamkan di dalam air dengan perahu yang seimbang, bisa pergi ke Singapura, Amerika, apalagi sekarang sudah ada yang lebih canggih lagi. Itu karena apa? Hamalnahum fil bahri wal bahr warzaqnahum minadh thayyibat. Ini pas akan maulid Nabi ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo salatul ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Berikutnya wa razaqnahum minadh thayyibat. Aku beri rezeki Bani Adam itu dari yang baik-baik, al-mustalidzati, yang enak-enak, yang nikmat-nikmat. Macam-macam manusia itu bisa membuat hal yang nikmat, lazat. Tongseng, kalau disambung tong tok enak ya, apalagi seng ya. Sambung wala-wala, tongseng. Kemudian apalagi gongso, tengkleng ya. Kalau sekarang ada pizza ya, burger, masya Allah. Ayam bisa beli rocket chicken itu geprek. Ternyata karena yang enak-enak yang bisa bikin adalah manusia, Bani Adam. Al-mustalidzati mimma yasulu bi fi'lihim, dari hasil kerja mereka. Tapi ghairi fi'lihim, yang tanpa hasil dari kerja mereka. Udang godok wis enak. Ora kaya apa-apa lho wis enak. Ya, memang dari aslinya itu enak. Bi fi'lihim. Fafaddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Aku lebihkan mereka manusia Bani Adam yang atas kebanyakan dari apa yang kuciptakan dengan kelebihan yang sangat sempurna. Manusia bil ghalabah, mengalahkan yang lain. Sebesar ikan paus kalah dengan manusia. Sekuat tenaga gajah kalah dengan manusia, banteng, kerbau dan sebagainya. Wal sisilai, yang bisa menguasai semua dikasih manusia. Habis syarafi, dan kemuliaan, wal karamah, dan kemuliaan pula. Mulia manusia itu derajatnya. Ini semua adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Qadhi Baidawi, tafsir Qadhi Baidawi. Ruya anna Umar bin Ka'bin, anna Umar bin Ka'bin wa Abu Hurairah. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Kenapa kok disebut Abu Hurairah ya? Hurairah kan kucing ya. Abah kan bapak kucing. Abu Hurairah itu beliau sahabat Nabi yang menempati di Sufana, di belakang bilik masjid. Beliau itu hafalannya kuat. Apapun Nabi dilihat, kemudian disampaikan kepada orang-orang, kemudian ditulis, ya menjadi hadis. Nah, Abu Hurairah itu hobinya kucing. Dia suka melihara kucing di luar masjid misalnya ya. Dia hobinya kucing, maka disebut Abu Hurairah. Kemudian
Orang suka tidur ya disebut Abdul Qofa, bapak iki tok. Tidur kayak ini. Wastilah ilmu beliau keduanya radhiyallahu anhuma dakhala ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Abu Hurairah sama Umar bin Ka'ab. Beliau keduanya sowan ke Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala, keduanya bertanya, "Ya Rasulullah, man a'lamun nasi ya Rasulullah?" Siapa yang lebih alim-alimnya manusia itu siapa ya Rasulullah? Nabi ditanya. Qala al-aqil. Nabi menjawab, al-aqil, orang cerdas, orang punya akal. Tamak, al-aqil. Qala, tanya lagi, man a'budun nasi ya Rasulullah? Siapa yang paling ibadahnya pada orang manusia, siapa ya Rasulullah? Yang paling menyembah pada manusia, orang yang paling ibadahnya manusia siapa ya Rasulullah? Qala al-aqil. Nabi menjawab al-aqil. Dengan akalnya dia bisa mengenal Allah. Ya. Dengan akalnya pula dia menjadi alim. Tanpa akal alim tidak akan bisa digapai. Ngaji saiki sesuk lali. Saiki ngaji sesuk raiso. Kemudian dia bisa mengenal Allah. Abadun nas al-aqil. Qala man abdulun nasi? Siapa yang lebih utamanya manusia ya Rasulullah? Siapa itu? Abdul, Bang Abdul. Qala, Nabi jawab al-aqil. Orang paling abdulnya manusia adalah punya akal. Karena dengan akalnya dia mengenal budi pekerti, mengenal akhlak. Dengan akalnya dia mengenal santun. Dia bisa berbahasa yang indah. Dengan akalnya pula dia menjadi orang yang utama, orang yang diutamakan. Likulli syai'in alatun. Setiap sesuatu pasti alat yang penting. Nah, ingin bongkar bongkar rumah yang sudah rusak tanpa alat, wassalamualaikum, udah bisa. Apalagi membuat rumah, sesuatu apapun perlu alat. Dongkrak ban perlu alat, semua perlu alat. Tanpa alat tidak bisa. Kita bisa ditayangkan TV-ku tanpa ada syuting seperti ini tidak mungkin. Alat juga. Tentang IT dan seterusnya. Alat juga. Wa alatul mu'mini al-aqlu. Alatnya orang mukmin akal. Yang beriman itu akal. La yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang diberi ilmu orang mukmin, yang mukmin dan beri ilmu. Ilmu tok tidak mukmin ya tidak bisa naik derajat, tidak diangkat Allah derajatnya. Wa likulli qaumin ra'in, wa likulli qaumin ra'in. Setiap kaum ada pemimpinnya. Ada tokohnya, ada pemimpinnya. Wa ra'il mu'mini, pemimpinnya orang mukmin ya al-aqlu, akal. Mengendalikan hati, akal, otak kita. Bisa ngatur, jaga mulut, jamu, jati, diri. Jaga mulut, jaga hati, mengendalikan diri. Itu juga akal yang bisa mengendalikan diri. Menjaga mulut juga akal. Tidak emosi, tidak emosional. Itu akal juga. Akalnya rasional. Ya. Cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas intelektual, emosional, kemudian cerdas ritual agama, spiritual. Jadi akal juga. Kemudian walikulli qaumin ghayah. Setiap kaum itu ada sesuatu yang puncak, ya. Sesuatu yang batas yang tertinggi, batas yang teratas, ghayah. Bahayatul ibadi al-aqlu. Puncaknya hamba adalah akalnya juga. Maka dia kena akalnya juga. Dengan akalnya dia akan selamat. Ini pentingnya akal. Sehingga Allah dawuh
karramna bani Adam, itu karena apa? Bi husni surah, kemudian dan akal, wa tamyizi bil akli wal ifham, bin nutqi wal isyarah, dan akal. Kemudian para pemirsa, para pendengar Radio Dai, pemirsa TV yang kami hormati, para jamaah yang kami hormati pula, kita teruskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pernah berkata, al-aqlu asatu ajza, akal itu ada 10 macam. Khamsatun minha dhahirah wa khamsatun minha batinah. 5 yang tampak dan 5 di dalam tidak tampak, batin. Wa madhahirah fa awwaluha as-sumtu, yang dhahir yang tampak, yang punya akal itu diam. Diam. Kama qala alaihi wasallam, man sumita najah, orang yang diam selamat. Wa qala alaihi wasallam, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu, barang siapa banyak ngomong akan banyak terjadi kesalahan. Jadi diam itu penting tuh, as-sumtu salamah, diam selamat. Ngomong yang dia difikir dulu baru ngomong, jangan sampai ngomong dulu baru kepikiran, dibalik itu namanya. Jadi sumtu, diam, berpikir sejenak baru bicara, as-sumtu. Ngomong aja tanpa dipikir, kecewa dia di akhirnya. Setelah selesai, aduh ya Allah, tadi ngomong kok keliru ya Allah, pasti itu. Maka diam. Kemudian wasani yang kedua, al-hilmu. Al-hilmu adalah murah hati atau sabar. Jadi akal itu orang sabar, tidak emosian, tidak emosional dia. Segala sesuatu difahami, diterima dengan kesabaran. Sudah sakit, tambah sakit karena tidak sabar. Sudah tambah sakit lagi. Sudah gagal, tambah kena masalah yang baru lagi karena tidak sabar. Banyak terjadi seperti itu. Maka sabar adalah yang tampak, 5 hal yang luar biasa. Jadi akal ada 10 ya, ini baru 2 ini. Jadi sabar itu luar biasa. Itu ciri-ciri orang punya akal itu sabar. Orang sabar akan selamat. Orang kencing manis dia bisa sabar menahan diri, tidak minum gula yang manis-manis, selamatlah dia. Dicek ya bagus kadar gulanya karena dia sabar menahan diri. Sabar menahan diri, masya Allah, dalam segala hal. Wassalisu tawadhu, tawadhu merendahkan diri, sopan. Ini akan dihargai orang. Kama qala alaihi wasallam, man tawaddu'a rafa'ullah, man takabbara wadahullah. Barang siapa yang tawadhu, merendahkan diri, akan diangkat oleh Allah. Orang yang sombong akan dijatuhkan oleh Allah. Enggak ada orang sombong pun kalau dengan orang sombong tidak suka. Orang sombong dengan melihat orang sombong enggak suka, apalagi orang tidak sombong. Nah, kemudian orang yang tawadhu dengan istrinya, sama-sama tawadhunya, apalagi yang lebih sepuh lagi, itu justru diangkat Allah Ta'ala. Warrabi wal amr bil ma'ruf. Yang keempat, perintah kebajikan, itu juga akal. Nahyu anil munkar, mencegah kemungkaran, itu. Wal khamisu al amalu sholih. Yang tampak orang punya cerdas itu amalnya mesti soleh, pasti soleh. Orang soleh akan tenang. Orang yang tidak soleh tidak akan tenang. Ya habis korupsi pikiran. Terus kalau ada datang BPK ya susah, Dirjen juga susah kalau dia tidak jujur, kemudian dan sebagainya. Kalau amal soleh dia tenang aja, gak masalah. Apalagi orang ke masjid dengan bawa sajadah, rasanya hati senang karena dia merasa soleh, baik hati. Kemudian amal batinah, yang batin, yang akal yang batin, fa awwala tafakkur. Pertama tafakkur sejenak. Kalau ibadah setahun itu tafakkur itu. Iya ya, ya Allah,
Dulu saya ketika di SMA, ya Allah, terus bersyukur, alhamdulillah. Dulu saya pernah ditolak-tolak perempuan sampai sekian banyak wanita yang nolak saya. Ini istriku yang telah menerima aku dengan apa adanya, alhamdulillah. Karena tafakur, apalagi tafakur tentang Allah, kuasa Allah, luar biasa lagi. Tentang umur, ya, masih berapa tahun umur saya, Allah, mau tafakur dengan kuasa Allah, lautan, daratan, semua bintang-bintang semuanya, matahari yang atur siapa, dia tafakur. Tafakur sa'atin khairul ibadah sana. Tafakur 1 jam lebih bagus daripada ibadah setahun. Ada ini. Ini hebatnya tafakur. Tafakur akan dekatlah kita kepada Allah. Ini yang akal yang tidak tampak dalam hati batin. Kemudian asani al-ibrah, mengambil teladan. Orang ini kok baik, kok akibatnya seperti baiknya, ya bagus ya. Orang sabar, deloi. Sudah makannya sederhana, awake sehat. Itu ibrah. Orang ini suka bohong, akhirnya enggak bisa makan, enggak ada kepercayaan dari orang, dia sulit cari kerja karena bohong. Ini dia ibrah, mengambil contoh pada orang-orang itu. Wasalisu istidamul dunubi. Dosa apapun itu dianggap besar, enggak disepelekan dia. Hati-hatilah dia, selamatlah dengan akalnya itu dia, kecerdasannya dia. Dosa ini besar, dianggap besar, enggak berani dia. Enggak berani dia. Ar-rabi'u al-khaufu minallah, takut dari Allah, akan selamat dia. Takut dari Allah. Neraka, panasnya LPG, coba aja tangan kita dimasukkan ke LPG, jangan lama-lama, 3 jam bisa, 3 jam rasanya kayak apa, enggak usah lama-lama, 3 menit aja. Bagaimana kalau di neraka? Ya Allah, akhirnya dia dengan akal cerdasnya selamatlah dia dengan akalnya itu. Nih, wal khamisu tahkirun nafsi wa tadliluha, jadi merendahkan diri, tidak sombong, tahkirun. Jadi ini akhlak akal yang terakhir, yang tidak, hatinya itu tidak sombong, hati loh ini. Nah, kalau sudah takun nafs, dirinya itu sudah menganggap dirinya itu merendahkan diri, insya Allah dia menganggap orang lain lebih hebat. Ya. Ketimbang Syaikhul Qadir Jilani mengatakan, idza ra'aital ahadan ra'aital fadla minhu, jika mengetahui seseorang, lihatlah kelebihannya. Wa in kana, jika dia aliman jelas, hadza khairu minni, dia lebih baik daripada aku karena aku bodoh. Wa in kana jahilan, ini loh, melihat orang yang bodoh, hadza khairu minni, orang bodoh ini lebih baik daripada aku karena apa? Ya sillah bi jahli, dia maksiat karena bodohnya. Maklum Allah ngapura. Wa in kana kabiron, orang melihat orang sepuh, hadza khairu minni, ini lebih baik daripada aku karena dia sudah ibadah, saya masih kecil belum ibadah. Seperti itu Syaikhul Qadir Jilani. Wa in kana kafiron, loh, enggak jadi ekstrem, dia bakalan jadi radikal, dia bakalan jadi orang yang mentakfirkan orang. Kalau dia melihat orang kafir, dia mengatakan hadza khairu minni, dia lebih baik daripada aku. Asa ayustrama bi husnul khotimah, jangan-jangan dia masuk Islam husnul khotimah. Dan asa itu anakku namanya su'ul khotimah, jangan-jangan saya yang su'ul khotimah. Bar sesok kurang apanya dia, alim, ternyata dia su'ul khotimah terakhirnya. Inilah hebatnya, pentingnya tahkirun nafs, dirinya jangan dianggap hebat, anggaplah orang lain lebih hebat daripada kita. Kalau sudah begitu, insya Allah dijauhkan kita dari sifat yang hina, yaitu takabur, sombong, riya, ujub dan seterusnya. Demikian para pemirsa TV yang kami cintai, para duduk yang kami hormati, jamaah Masjid Agung yang bahagia. Mudah-mudahan kita pada menyongsong hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat syafaat di Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita diselamatkan dari corona. Amin, Allahumma amin. Rabbana ya Allah, idfa'na al-bala wal waba wal ta'un wa virus corona ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.